Nah, saat ini kita akan belajar tentang diffuse. Nah, kalau kemarin kita Makan dulu. belajar Belum makan. tentang data kategorik, ya, data-data kategorik biasanya persepsi, ya, persepsi untuk menjelaskan sebuah variabel variabel laten. Nah, kalau sekarang ini datanya adalah data yang kita nggak mencari indikator-indikator. Nah, jadi langsung dia sebagai variabel itu sendiri. Jadi tidak menggunakan variabel laten. Nah, yang biasa yang kita pernah pelajari sebenarnya intinya di Ifuse ini adalah regresi. Nah, nanti kita akan bahas regresi itu ternyata pemakaiannya luar biasa ya sampai saat ini. Jadi terlihat dari data yang kita gunakan, nanti regresi akan seperti apa. Oke, kita share ini ya, share sebentar. Share. Ya, oke, kita mulai aja ya. Jadi memang Ifuse ini sangat powerful ya dibandingkan dengan software yang lain. Biasanya kan pakainya SPSS atau Stata atau Minitab. Nah, Ifuse ini lebih powerful ya dibandingkan dengan uh, program yang lain karena di Ifuse ini fokusnya adalah sebenarnya lebih ke econometrics ya, dan di econometrics itu intinya adalah regresi. Oke, jadi sangat pas banget ya Bu Fani, Ifuse kemudian Smart PLS. Dengan dua itu Bapak Ibu dengan ilmu yang dua itu Ifuse dan SEM PLS, dan satu lagi mungkin yang SEM yang CB ya, covariant base, nanti mungkin satu lagi itu udah lengkap. Bapak Ibu sih bisa melakukan analisa dengan dua program tersebut. Ya, harapannya nanti sudah bisa melakukan membuat jurnal ya, apalagi jurnal internasional kan minimum satu dalam setahun ya. Oke, kita jadi materi hari ini kita membahas tentang fundamental statistik. Jadi seperti yang kemarin kita mau melihat sebenarnya ada apa sih di balik itu, di balik background fenomena yang ada sekarang ini gitu. Jadi kita pakai Ifuse itu nggak ujuk-ujuk gitu. Jadi kita tahu background fundamentalnya seperti apa. Terus nanti kita belajar regresi berganda, apa sih regresi berganda, terus belajar time series, terus bagaimana menginput data di Ifuse, kemudian bagaimana memproses data. Jadi input data ini penting karena nanti kalau input datanya nggak bisa, kita nggak bisa ngolah ya. Sebenarnya ada satu lagi data panel ya. Nanti mungkin saya buat videonya aja ya kalau data panel. Sebenarnya time series juga ada lagi yang ECM sama VECM, tapi ini saya lihat materinya sudah terlalu banyak. Mudah-mudahan sih nanti deh PR saya yang kemarin Smart PLS saya kejar ini setelah. Jadi fundamentalnya yang kita lihat, fundamental statistik itu adalah sebenarnya sumber data itu hanya ada 3 ya, kebetulan di dalam statistik ini yang kita olah di Fuse, sumber data itu hanya ada 3. Yang pertama adalah cross section, yang kedua adalah time series, yang ketiga adalah panel. Nah, kalau cross section itu sebenarnya data yang tidak berpengaruh terhadap waktu. Jadi kalau di dalam Ifuse nanti undead. Jadi maksudnya tidak ada pengaruh dari data. Jadi tidak ada tanggal, maksud saya, bukan data. Tidak ada tanggal. Jadi kita melihat hubungan antar dua variabel atau lebih ya, ada multivariat, ada hanya dua variabel, ada juga multivariat. Kalau cross section itu artinya tidak ada hubungan dengan tanggal atau date ya, kalau di ininya. Nah, jadi nggak ada pengaruh di sini tanggal. Yang kedua adalah time series. Kalau time series ini kita biasanya yang paling sering adalah data time series. Jadi
misalnya data ekspor atau data ekspor misalnya. Data ekspor itu kan time series. Jadi tahun ini dari tahun 86 sampai dengan tahun 2020 misalnya ekspornya berapa aja itu nilainya. Nah, itu time series. Nah, dipengaruhi misalnya dengan penanaman modal asing PMA atau PMDN. Nah, efeknya gimana PMDN sama PMA terhadap nilai ekspor kita. Nah, itu memakai data time series karena kita melihat ekspor tahun 86 beda dengan tahun 2020. Jadi nanti datanya adalah mengandung data tanggal, yaitu tanggalnya bisa dalam bentuk annual, nanti Bapak Ibu bisa pilih sendiri ya. Nah, yang terakhir itu data panel. Data panel ini menarik karena ada dua jenis, jadi time series dan cross section. Jadi perkawinan antara time series dan cross section itu adalah panel. Panel itu adalah perkawinan dua data ya, time series dan cross section. Nah, ini datanya data ini. Tiga data inilah yang akan kita bahas di eViews. Ya. Jadi nggak jauh-jauh nih, nggak akan jauh dari tiga data ini. Nah, kemarin kalau di SEM, di SEM kita nggak pakai ini, gitu. Nggak pakai data ini, kita pakainya datanya categorical. Dia lebih ke cross section. Oke. Nah, ini nanti model sebenarnya ada macamnya ya, ada banyak macam. Ada yang bentuknya linear, ya linear. Ada juga sebenarnya kuadratik, ada juga yang pangkat, ada logistik. Nah, itu ada banyak. Yang kita bahas mungkin yang linear dulu ya. Sebenarnya yang non-linear juga bisa kita gunakan di eViews. Ada logit, probit, dan lain-lain itu semua masuk ke yang non-linear. Kemudian linear ini nanti terbagi dua. Ada yang singular, ada yang sistem. Ini ada yang regresi. Kalau yang singular itu ya regresi sederhana sama regresi berganda. Kalau yang sederhana ya sama dengan A plus BX, itu yang sederhana ya. Kalau yang berganda ya sama dengan A plus X1 B1 A1 X1 plus B1 X1 plus B2 X2 plus C3 X3 B3 X3 dan seterusnya. Jadi X-nya ada banyak, ada variabel independen kita menyebutnya ya. Variabel independen itu variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Y itu kita sebutnya variabel dependen. X itu variabel independen, X yang mempengaruhi variabel Y. Nah, itu regresi berganda. Nah, kalau yang sistem equation itu ada yang simultan, ada yang bukan simultan. Jadi maksudnya gini, kalau di ekonomi misalnya, nanti mungkin setelah ini ada contoh yang buat pendidikan ya. Misalnya pengeluaran mempengaruhi pendapatan mempengaruhi pengeluaran. Nah, ternyata kalau dia simultan, ternyata pengeluaran juga mempengaruhi pendapatan. Nah, jadi ada simultan itu jadi bisa dua arah gitu. Jadi bisa pendapatan mempengaruhi pengeluaran, pengeluaran juga mempengaruhi pendapatan. Ya, jadi kalau di pendidikan mungkin besar beasiswa mempengaruhi IPK. Ya kan? Semakin besar beasiswa yang diterima, IPK-nya akan semakin tinggi gitu kan. Ada kebalikannya juga, semakin tinggi IPK, ternyata beasiswanya juga akan semakin besar gitu. Jadi ada dua arah. Jadi kalau dia IPK-nya semakin tinggi nih, berarti beasiswanya akan semakin besar. Nah, tapi dengan besarnya beasiswa akan semakin besar juga nilai IPK mahasiswa. Jadi dua arah gitu. Ini kalau yang bentuknya sistem. Makanya kemarin yang bank terakhir itu yang dibantu ya di bailout oleh pemerintah karena efeknya kalau satu bank itu terjadi rush, efeknya adalah terhadap bank lain. Nah, itu sistemik. Jadi berpengaruh
selain bank itu akan pengaruh ke bank yang lain. Nah, itu disebut sistemik atau bisa juga sebutnya simultan, ya, ada pengaruh dua arah. Oke, jadi ini modelnya. Nanti kita sekarang ini mungkin yang linear dulu ya. Nanti mungkin untuk yang non linear, mudah-mudahan nanti ada waktu lagi ya kita bahas. Nah, jadi kita sebelum melakukan analisa perlu dilihat apakah datanya itu cross section, apakah datanya time series, apakah datanya panel. Nah, jadi ini jenis datanya ya, dari jenis data. Nah, jadi ini definisinya nih. Jadi time series itu di mana di setiap observasi diidentifikasi dengan menggunakan waktu dan tanggal. Kalau cross section dengan menggunakan ID unik ya, atau provinsi atau negara atau perusahaan. Jadi dia nggak pakai yang namanya data ya, atau tanggal ya, waktu atau tanggal. Sedangkan kalau panel itu adalah data time series, tapi ada juga cross sectionnya. Ya, bahasa populernya data panel atau sebut juga pool data yang mempunyai dimensi waktu dan ruang. Ya, jadi tadi yang mahasiswa tadi ya, jadi misalnya pengaruh IPK terhadap beasiswa ya, beasiswa terhadap IPK. Kita misalnya tahun 2016, terus kita mau lihat misalnya di daerah Bekasi misalnya, di daerah Bekasi kan ada sampelnya beberapa orang gitu. Kemudian nanti di daerah Bogor misalnya ada sampelnya berapa orang, terus di Bandung misalnya. Nah, itu ada cross sectionnya karena ada juga datanya, time seriesnya yaitu tahun. Terus ada juga tadi cross section antara si penerima beasiswa, besarnya beasiswa dengan IPK. Jadi yang kedua itu tadi ada areanya, ada area. Jadi dengan data series data tapi ada areanya, area Bandung, area Jakarta, area Bandung, area Bogor, area Depok dan lain-lain. Nah, itu nanti hubungannya dengan data panel. Nah, jadi kalau metodenya ya data cross section itu bisa single variable. Single variable ya itu Y sama dengan A plus BX plus error. Ini regresi yang sederhana, artinya cuma satu variabel, maksudnya variabel penjelasnya variabel independennya satu dan variabel dependennya satu. Ada juga yang multivariabel. Multivariabel ini regresi berganda. Jadi independennya ada banyak, X1, X2, X3, ini berganda. Yang ketiga simultan. Nah, simultan ini Y-nya juga ada lebih dari satu. Jadi misalnya Y sama dengan ini Y1 ya, Y1 sama dengan A plus B, B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 plus error. Ada lagi Y2, Y2 sama dengan BX4 misalnya, B4 X4, B5 X5 jadi. Terus ada plus Y, ya Y1 misalnya. Jadi selain dia variabelnya ada banyak, tapi independennya banyak, dependennya juga ada banyak, lebih dari satu. Kemudian yang kedua, data time series. Nah, time series ini juga ada dua, single data dan multivariable. Jadi variabelnya ada banyak. Kalau single data, kita biasanya pakai ARIMA, Autoregressive Integrated Multi Average. Kemudian ada juga multivariable. Kalau multivariable ada ECM, ada VAR, ada VECM. Gitu. Nanti kapan pakai VAR, kapan pakai ECM, kapan pakai VECM, nanti kita bahas. Nah, yang ketiga data panel. Nah, data panel ini dia multivariable ya. Ini ada tiga bentuk. Nanti ada yang RAM, Random Effect Model, ada yang FEM, Fixed Effect Model, ada yang CEM, Common Effect Model. Nah, kalau masih ada waktu nanti coba kita bahas ya yang data panel. Oke, jadi yang sederhana mungkin nggak perlu dijelaskan ya, karena yang sederhana sudah pernah ini ya. Kita lihat yang regresi linear berganda. Nah, ini contohnya regresi linear berganda, jadi atau cross section ya. Jadi YI sama dengan B0
tambah B1, XI, I-nya itu bergerak dari I1, I2, I3, dan seterusnya. I-nya itu adalah jumlah pengamatan atau jumlah observasi. Nah, B-nya itu, kalau B0 itu konstanta, kalau B1 itu parameternya. Nah, seberapa besar pengaruh X1 terhadap Y. B2 juga gitu, nanti seberapa besar pengaruh X2 terhadap Y. Jadi seberapa besar pengaruhnya. Jadi nilai B-nya nanti ada yang 0, ada yang 1, ada yang lebih dari 1 dan seterusnya. Nah, ini plus error. Jadi yang untuk di IFIS ini selalu ada errornya. Jadi yang namanya social science ya, itu ada errornya. Kecuali yang yang murni IPA ya, science ya. Kalau yang science itu nggak ada errornya. Jadi harus eksak ya, benar-benar. Nah, kalau di dalam ekonomi, sosial, termasuk pendidikan, itu pasti ada errornya. Artinya apa? Error ini itu menampung kesalahan variabel yang belum kita masukkan sebenarnya. Jadi kalau misalnya di sini X1 sampai X10 misalnya, sebenarnya ada X11 sampai X ke N yang belum kita masukkan, sehingga kita harus menambahkan error. Kenapa kok bisa ada tambah error? Karena ternyata dari X1 sampai X10 itu menjelaskan Y-nya itu belum sampai 100%. Jadi artinya ada variabel lain yang berpengaruh terhadap Y selain X1 sampai X10 tadi. Makanya selalu ada error. Dan variabelnya sangat banyak ya. Yang namanya humaniora ya atau pendidikan itu juga variabelnya banyak sekali. Ya, termasuk di ekonomi. Di ekonomi itu banyak sekali variabel-variabel yang berpengaruh terhadap satu variabel yang dipengaruhi. Nah, makanya kalau di dalam ekonomi dan di pendidikan juga sama, itu selalu ada yang namanya asumsi. Nah, jadi ada asumsi. Nah, kalau dengan adanya asumsi, artinya variabel lain dianggap tetap. Nah, kalau variabel dianggap tetap, maka ini bisa kita gunakan. Tapi kalau variabel yang lain kita masukkan semua, nah itu mungkin datanya juga nggak tersedia dan tingkat kesulitannya semakin besar ya datanya. Oke, jadi error ini adalah harus ada distribusinya juga, ya kan, karena dia adalah sebenarnya variabel yang tidak kita masukkan, itu harus diasumsikan juga dia berdistribusi normal yang saling bebas dan identik dengan rata-rata 0 dan variansinya sigma kuadrat. Saling bebas artinya varian 1, varian 2 dan seterusnya itu tidak saling berhubungan. Ya, saling bebas. Kemudian identik ya, homoskedastis. Jadi ada heterokedastis, yaitu nilai normalnya, variansinya itu homoskedastis artinya sama. Ada yang heteroskedastis, yaitu varian di setiap di setiap observasi itu berbeda. Kalau dia hetero, kalau homoskedastis itu artinya sama. Nah, ini juga akan digunakan sebagai persyaratan dalam pembuatan sebuah model atau sebuah persamaan. Ya, jadi dia harus memenuhi syarat distribusi normal, terus juga nanti ada syarat-syarat yang lainnya. Nah, jadi kalau di dalam statistik regresi linear ada pendekatan linear ya. Jadi memodelkan hubungan antara respon skalar dengan satu atau lebih variabel penjelas. Kasus satu variabel penjelas disebut regresi linear sederhana. Jadi penjelas itu maksudnya X-nya tadi ya. Untuk lebih dari satu variabel penjelas disebut regresi linear berganda. Nah, jadi regresi linear berganda bentuk paling umum dari regresi linear. Ya, jadi sebagai prediktif, maksudnya kita memprediksikan dia nih. Ya, di dalam pendidikan juga sama ya. Kita ingin anak-anak ini mahasiswa atau siswa-siswa atau mahasiswa nilai IPK atau nilai raportnya tinggi kan. Nah, targetnya adalah Y-nya adalah itu. Y-nya adalah IPK.
atau nilai rapot. Ya, nilai rapot ya. IPK juga kalau anak-anak siswa sekarang ya. Nah, itu dipengaruhi oleh apa aja? Misalnya X1, misalnya dari gizinya, misalnya. Gizinya udah cukup apa belum? Nah, nanti di situ misalnya dari sisi besarnya protein yang konsumsi setiap hari. Nah, selain itu ada variabel lain lagi, misalnya tidur yang cukup gitu. X2-nya misalkan waktu tidur yang cukup. Jadi berapa ada nggak sih pengaruh waktu tidur terhadap IPK gitu? Ini belum ada tuh, nggak tahu ada atau belum. Karena saya belum lihat. Apakah ada nggak sih pengaruh jumlah tidur yang efektif? Gitu. Ternyata setelah diteliti bisa aja, oh ternyata ada tuh nilai yang optimum, misalnya ternyata 8 jam gitu, ada penelitiannya. Gitu. Jadi dengan tidur 8 jam, maka diharapkan nilai IPK-nya akan meningkat, akan optimum ya. Nah, selain gizi, terus waktu tidur, misalnya waktu belajar, gitu, itu pengaruh juga. Terus nanti mungkin lingkungan di sini misalnya lingkungan di luar sekolah ya, atau lingkungan di sekitar rumah gitu. Lingkungan ini gimana? Kita mungkin di sini masuknya kategorik ya, bisa dibuat nanti kategoriknya. Nah, nanti terus apalagi yang pengaruh, misalnya pendidikan orang tua, terus nanti pendidikan pendidikan lingkungan. Nah, itu pengaruh. Jadi kalau ternyata pendidikan orang tuanya tinggi, biasanya nilai IPK-nya akan semakin tinggi. Tapi kalau pendidikannya rendah, maka semangat dia untuk belajar rendah, efeknya nanti IPK-nya rendah. Oke, nanti juga ada lagi misal variabel semangat belajar misalnya. Nah, itu bisa masuk variabel-variabel itu. Nah, itu itu disebut dengan variabel regresi linear berganda. Karena di dalam menjelaskan nilai IPK dipengaruhi oleh macam-macam tadi. Ada tadi ada gizinya, ada waktu tidurnya, ada yang lainnya. Jadi kita bisa lihat semuanya yang kita buat variabel yang paling pengaruh terhadap IPK. Gitu. Atau misalnya kalau sekarang kondisinya sedang pandemi, berarti lamanya belajar online gitu, itu pengaruh. Nah, ya, jadi dia di situ variabelnya yang kita masukkan. Oke, terus, nah jadi setelah kita mendapatkan variabel-variabel penjelas tadi, nanti kita lihat ada asumsi-asumsinya. Kita harus memenuhi asumsinya. Asumsinya yang pertama dia harus distribusinya normal. Kemudian nanti hubungan linear diasumsikan antara variabel dependen dan independen. Jadi hubungannya linear apa enggak nih? Mesti dilihat. Kalau dia enggak linear, berarti dia bukan regresi linear berganda. Jadi mungkin aja nanti regresi kuadratik misalnya. Kemudian kita lihat juga residualnya, apakah dia homoskedastik. Nah, ini tadi yang saya sebut tadi homoskedastik dan kira-kira berbentuk persegi panjang. Homoskedastik ini artinya variannya sama. Jadi ini syaratnya. Nanti ada bukunya ya, buku tentang ini. Nanti coba saya share ya. Jadi residualnya juga harus ada homoskedastiknya. Jadi kalau dia variannya berbeda masing-masing observasi, nah itu berarti tidak memenuhi syaratnya. Sama seperti kemarin kita Smart PLS ya. Smart PLS kan harus dilihat ada loading faktornya memenuhi apa enggak. Gitu. Kemudian sebelum kita masuk ke persamaan atau hipotesa ya, H1, H2, H3, H4 sampai H5 misalnya. Sebelum kita membuat kesimpulan hipotesa, kita harus lihat juga dulu datanya. Datanya sudah valid dan reliable apa enggak gitu. Apakah datanya kebetulan kalau yang kemarin Smart PLS kita nggak perlu melihat normalitas ya, enaknya di Smart PLS gitu.
Jadi tidak melihat apakah datanya normal. Tapi kalau nanti pakai list rel, Bapak Ibu nanti mau apa? Harus dilihat apakah datanya normal. Kalau nggak normal, harus dinormalkan. Nah, cara normalkannya gimana? Nanti pakai manipulatif. Jadi misalnya datanya di login, gitu, di loan kan gitu. Jadi datanya kita rubah dengan melog atau melonkan. Ya, jadi itu syaratnya. Jadi sebelum kita mendapatkan yang kita estimasi tadi, hipotesanya, biasanya kalau dalam penelitian gitu kan, permasalahannya adalah IPK mahasiswa ternyata tahun 2020 turun. Gitu. Penyebabnya apa nih? Ya, diperkirakan ternyata kita baru masih asumsi ya, maksudnya dari penelitian sebelumnya. Ada penelitian sebelumnya ternyata IPK dipengaruhi oleh A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, kemudian kita cari datanya, benar apa enggak gitu. Data secara secara statistik, apakah variabel tersebut memang signifikan terhadap fluktuasi IPK. Nah, dari situ bisa kita ini kan mungkin kita tambahkan pengaruh dari di COVID misalnya. Pengaruh COVID, jadi COVID itu tahun 2020 gitu. Apakah pakai dummy berarti ya ada COVID satu, kalau ada COVID berarti 0. Nah, itu bisa kita cekkan. Ternyata ada pengaruh dari COVID. Nilai IPK ternyata justru meningkat gitu karena mahasiswa banyak di rumah atau siswa-siswa banyak di rumah. Nah, tapi penelitian lebih dalam ternyata kalau untuk level SD justru kebalikannya. Karena mungkin anak-anak itu kan lebih cenderung lebih cepat jenuh ya kalau kebanyakan di rumah itu. Karena akhirnya ya udah banyak justru belajarnya nggak efektif. Tapi kalau untuk yang level SMP, SMA, kuliah itu justru berpengaruh positif misalnya. Nanti yang seperti itu tuh yang temuan-temuan yang menarik yang bisa kita angkat dalam penelitian. Kemarin juga ada saya membantu mahasiswa juga, dia meneliti bahwa kepatuhan syariat terhadap misalnya kemarin tuh terhadap kepercayaan nasabah misalnya ternyata signifikan, tapi justru misalnya tata kelola perbankan ternyata justru tidak signifikan. Nah, itu kenapa gitu? Nah, itu diteliti lebih dalam dari datanya gitu. Apakah data yang mana yang menunjukkan bahwa si tata kelola itu tidak signifikan. Setelah diteliti ternyata pendidikan tinggi melihat bahwa tata kelola itu tidak berpengaruh terhadap kepercayaan nasabah di perbankan syariah misalnya. Nah, itu yang seperti itu kita bisa diteliti lebih jauh gitu. Dan ini sungguh menarik gitu. Kalau kita ada penelitian dan itu akan menambah wawasan. Kenapa kok wawasan kita? Kenapa kok ini ternyata nggak signifikan gitu? Apa pengaruhnya gitu? Kita lihat dari faktor yang lain. Nah, itu nanti mungkin akan terus digali. Nah, jadi itu tadi balik lagi tadi syarat-syaratnya sebelum kita menentukan hipotesanya diterima atau ditolak, kita lihat dulu jenis datanya. Datanya ini sudah homoskedastis, sudah benar linear, ya kan? Apakah ada multikolinearitas? Nah, kalau multikolinearitas itu artinya ada hubungan antar variabel penjelas tadi X1, X2, X3. Itu ada hubungannya. Nah, itu multikolinearitas sebaiknya dihindari ya.
Mungkin dengan menambah jumlah sampel atau tadi dengan membuat manipulatif dengan logaritma, datanya kita bikin low. Jadi multikolonialitas ini juga mesti dicek. Kalau terjadi multikolonialitas ya efeknya nanti nilai R-nya akan kecil ya, nggak sebesar yang seharusnya. Kalau dalam penelitian pendidikan dan ekonomi ya, karena itu dua-duanya masuk ke sosial, R square itu minimal 0,6 ya, 0,6 itu udah cukup. Tapi kalau misalnya untuk sains murni itu dia harus 100% ya, karena misalnya dalam penelitian pesawat misalnya dia harus benar-benar presisi. Nah ini kalau di dalam ekonomi kita 0,6 atau 60% itu sudah oke ya kalau dalam penelitian kita. Oke, jadi ada multikolonialitas yang dia sebenarnya dalam model apakah variabel independennya tidak terlalu berkorelasi, apakah ada korelasinya, kalau ada korelasinya berapa yang minimum gitu. Jadi yang masih bisa ditolerir oleh model nilai berapa yang korelasinya rendah. Oke, jadi nanti manfaat regresi yang pertama untuk identifikasi kekuatan efeknya. Jadi maksudnya efek dari penjelas itu seberapa besar sih mempengaruhi dependennya gitu. Ya kan dilihat dari nilai betanya tadi nanti ya. Betanya semakin besar artinya semakin kuat efek dari variabel dependennya. Yang kedua, untuk memperkirakan efek atau dampak perubahan. Nah, jadi kalau misalnya kita rubah nih, ya udah gizinya kita naikkan deh, ya kan murid-murid itu kita kasih gizinya dinaikkan dengan cara apa? Nanti kita menyalurkan BLT, misalnya pemerintah memberikan BLT atau memberikan bantuan tunai langsung, atau bisa juga memberikan misalnya subsidi beras, subsidi daging misalnya, atau subsidi yang lain. Nah, harapannya adalah dengan meningkatnya asupan gizi terhadap siswa, efeknya akan mempengaruhi nilai IPK dan akan meningkatkan kualitas SDM di Indonesia gitu. Nah, itu nanti penelitiannya harus seperti itu. Nah, yang ketiga, analisis regresi memprediksi tren dan nilai-nilai masa depan. Jadi trennya seperti apa? Jadi nanti selain kita melihat efeknya, kita mau lihat trennya gimana nih? Trennya apakah dia terus naik, apakah trennya akan turun? Nah itu bisa dilihat. Jadi kita lihat seorang siswa gitu, dia nilainya turun cuma pada saat semester berapa gitu. Tapi secara tren dia naik gitu. Jadi kita nggak bisa melihat dia hanya di satu titik, tapi kita lihat secara grafik memang ada turun, tapi kemudian dia rebound atau naik kembali. Jadi secara tren dia akan meningkat, walaupun ada turunnya ya, turun tapi naik lagi, turun naik lagi. Nah itu yang ketiga efek dari manfaat dari regresi. Nah sebenarnya memprediksi ini juga forecasting ya. Jadi kalau sebuah perusahaan misalnya, nah itu dia bisa memforecast berapa sih jumlah produk yang diproduksi, misalnya produk A misalnya ada berapa yang harus diproduksi, produk B dan C dan terusnya. Nah itu namanya demand planning dan itu masuk ke peramalan atau prediksi forecasting. Oke, next. Oke, ya, jadi uji statistiknya apa nih? Oke, jadi pendekatan yang umum yang biasa kita lakukan adalah menggunakan OLS, Ordinary Least Square. Ini Ordinary Least Square itu adalah pendekatan yang paling digunakan ya, paling sering digunakan. Ini ada uji linearitas, uji normalitas, uji autokorelasi,
ya, uji heterokedastis dan uji multikolinialitas. Oke. Nah, tadi udah heterokedastis itu artinya varian masing-masing observasi beda ya. Diharapkan homoskedastis. Kemudian multikolinialitas adalah hubungan antara X1, X2, X1 dengan X3 dan seterusnya. Kalau autokorelasi adalah hubungan dengan dirinya sendiri pada observasi. Jadi misalnya observasi pada satu titik dengan titik sebelum dan sesudahnya, itu autokorelasi. Oke, nanti kita bisa lakukan itu di view semua. Oke, itu data cross section. Nah, kemudian ini yang paling banyak sebenarnya nanti time series. Di ekonomi maupun di pendidikan nanti banyak sekali data-data yang menggunakan time series ya. Tadi data kalau di sekolah itu ada yang BOP ya. Nggak tahu sekarang ternyata BOP diganti dengan langsung dari pemerintah memberikan pelatihan terhadap guru-guru ya, guru-guru di sekolah. Nah, harusnya dilihat dulu kajiannya seperti apa. Apakah BOP memang memberikan peningkatan terhadap kinerja para guru, para dosen dan lainnya. Apakah ternyata kalau digunakan dengan metode yang berbeda, misalnya pelatihan langsung dari pemerintah, apakah itu efektif atau enggak? Nanti kita lihat. Ada nanti datanya, hasil kajiannya seperti apa. Nah, itu nanti time series ya. Jadi nanti ada perlakuan dengan tidak ada perlakuan. Nah, di sini kita lihat. Jadi time series adalah suatu himpunan pengamatan yang dibangun secara berurutan dalam waktu. Jadi ada time-nya, ada waktunya. Waktu atau periode yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah peramalan dan disebut dengan lead time yang bervariasi pada tiap persoalan. Jadi di time series sama seperti di cross section ya, ada dua yang kita ingin lihat, yaitu yang pertama pengaruh, itu juga bisa dilihat di time series. Yang kedua adalah kita mau lihat forecast-nya. Nah, forecast-nya seperti apa gitu. Kalau ada data, kalau cyclical itu pola data setiap beberapa tahun ada naik turun ya, siklis ya. Fluktuasi atau siklus dari data runtun akibat perubahan kondisi ekonomi. Jadi kalau musiman itu berulang pada kurun waktu tertentu. Fluktuasi musiman yang sering dijumpai adalah kuartalan, bulanan, atau mingguan. Nah, ini mungkin dari IPK mahasiswa ada seasonal nggak nih? Bisa dilihat Bapak Ibu nanti menarik tuh. Nilai-nilai anak-anak gitu ya. Ada naik turunnya. Misalnya kalau di bulan-bulan pertama kali masuk nilai anak-anak tuh cenderung turun misalnya. Tapi setelah 1 bulan masuk sekolah gitu, ada peningkatan. Nah, itu mungkin efek dari jet lag ya, kalau kita sebutnya. Jadi anak-anak itu udah terbiasa misalnya liburan, begitu masuk kaget dulu gitu. Jadi nah itu jadi bisa kelihatan itu namanya musiman. Jadi ini kelihatan data itu nggak selalu terus ya. Anak-anak yang berprestasi pun nggak selalu di atas ya. Kadang-kadang dia nilainya ada turun gitu. Saya pernah dulu teman saya di SMP, SMA di beberapa mata pelajaran saya bisa ngalahin, tapi dia di hampir semua mata pelajaran dia topnya lah, paling tinggi nilainya gitu. Tapi di beberapa pelajaran saya masih bisa mengalahkan dia pada season tertentu ya. Jadi misalnya pada saat dia baru masuk sekolah gitu, justru itu saya sebelumnya saya persiapkan gitu. Begitu dia sudah terbiasa lagi, wah itu efeknya dia meningkat gitu. Malah saya kelewat lagi gitu. Nah, dari musiman gitu. Kalau misalnya pas lagi banjir, nah pasti ada di banjir, musim banjir ya, Januari, Februari, Maret gitu, ya, pengaruh terhadap IPK-nya turun gitu,
atau nilai ulangannya turun dan seterusnya. Nah, yang keempat itu acak, jadi random. Jadi nggak bisa ketahuan ini efek dari apa. Kalau musiman kita bisa lihat, oh ini lagi. Nah, ini kalau di ini ekonomi penjualan ini sekarang sedang lagi turun-turunnya, dan semua level, yang level menengah, bawah, menengah maupun yang atas sekarang ini sedang tidak mengkonsumsi yang yang besar ya. Jadi jam tangan mahal Rolex ini sekarang lagi kembang kempis ya, dia udah banyak yang tutup gitu, di cabang-cabang ya. Nah, justru kalau saya lihat pendidikan semakin meningkat karena banyak misalnya buka pendidikan yang by online. Nah, ini justru potensi. Karena orang banyak di rumah ya, apa gitu yang dilakukan ya, belajar dan nambah wawasan gitu ya. Nah, ini tren-trennya ini kita bisa lihat ini masuk tren yang ini masuk yang mana nih time seriesnya, apakah dia cyclical, apakah dia musiman, ya apakah dia tidak beraturan, tidak ada aturan. Nah, ini contohnya nih, ini kalau ini yang ada yang tren ini yang di bawah, kiri bawah ya, kelihatan. Kalau yang kanan bawah itu nggak ada trennya, itu tidak beraturan. Nah, yang kanan atas itu trennya menurun ya. Kalau di kiri atas itu seasonal, kelihatannya dia naik turun, siklis, karena dia dalam tahunnya ada naik ada turun. Mungkin di tahun 75 dia turun terus naik lagi, ini siklis, ada pengaruh dari kondisi ekonomi. Oke, jadi konsep dasarnya di dalam diffuse ini nanti ada yang namanya stochastic process dan deterministic process. Apa sih yang dinamakan deterministic? Nah, deterministic itu keadaan yang pasti gitu. Ya, keadaan yang ya udah pasti gitu, nggak nggak ada peluang dia berubah gitu. Itu deterministic. Tapi kalau stochastic itu adanya peluang. Ya, maksudnya kalau kita memberikan subsidi di pendidikan, apakah akan meningkatkan IPM ya, indeks masih manusia ya, indeks pembangunan manusia, IPM itu apakah akan naik gitu. Nah, kalau dia deterministik itu udah pasti, tapi dalam kenyataannya subsidi untuk pendidikan ternyata hanya dia peluang bisa meningkat, justru ada bisa juga malah turun gitu, atau yang lainnya. Jadi stokastik ini yang lebih real ya, karena di lapangan banyak variabel. Selain variabel tadi subsidi, bisa ada variabel yang lain ya, ada BOP, ada variabel yang lain, misalnya kondisi yang time series ya, time series, tren cyclical sama ini komponennya. Tren komponen itu ada dari macam-macam ya, ada populasi, teknologi dan lain-lain. Kemudian tren itu bisa dilihat dari waktunya ya. Nah, ini juga cyclical juga kelihatan. Repeating up and down movement due interaction of factor. Oke, ini cyclical biasanya waktunya lebih dari setahun ya, tahunan. Tapi kalau yang namanya seasonal itu bulanan atau kuartalan, ya. Oke, sampai di sini irregular komponen. Ini yang kita nggak tahu nih apa pengaruhnya, apa penyebabnya ya. Kemudian random or irregular komponen. Nah, ini sampai di sini ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutin? Jadi jadi nanti kita time series itu bisa forecasting, bisa juga hanya untuk melihat pengaruhnya.
dari masing-masing variabel. Ada pertanyaan dulu nggak sampai di sini? Sebelum saya masuk, Bu Endang mungkin ada pertanyaan. Ya, jadi yang paling penting adalah masalah stasioner. Ini yang kebanyakan masih belum ini ya. Masalah stasioner. Bentar ya. Stasioner. Nah, stasioner itu artinya nilai datanya itu dia bergerak di rata-rata yang nilai tengah nilai rata-rata atau nilai tengah yang sudah fix gitu. Jadi dia nggak berbentuk stasioner. Nah, jadi kapan, karena di kebanyakan kan kita nanti pakainya data yang data series ya, historical ya, atau data yang ada waktunya, time series gitu. Nah, ini stasioner ini adalah data yang nilai tengahnya berfluktuasi di sekitar nilai tengah dari waktu ke waktu. Jadi dia nggak berbentuk sebuah tren. Jadi kalau dilihat ya, kalau dia datanya, kita melihat tren data dalam grafik, kemudian kita lihat pemeriksaannya nanti kita pakai tren ya, pakai tren data, kemudian kita menggunakan autokorelasi, dan terakhir ya, pakai unit truth test. Jadi nanti di dalam eViews ada yang namanya unit truth test. Nah, ini contohnya nih, kalau yang ini adalah data yang stasioner karena dia bergeraknya di nilai tengah atau di variannya seragam ya, bentuknya seperti ini namanya stasioner. Tapi kalau dia ada trennya, tren menaik, itu artinya dia tidak stasioner. Ya, jadi contoh yang tidak stasioner yang seperti ini. Kemudian ada juga yang dia stasioner, cuma fluktuasinya berubah. Yang tadinya fluktuasinya rendah, kemudian fluktuasinya tinggi. Itu dia tidak stasioner pada varian. Dia pada ragam, dia tidak stasioner. Kemudian ada lagi, nah ini. Jadi cuma ada 3 ya. Ada yang tidak stasioner pada variannya. Variannya itu artinya fluktuasinya ya. Fluktuasinya ada yang rendah, ada yang tinggi. Ada yang pengaruhnya dari tidak stasioner dari nilai tengahnya, atau ada tren. Ini kan trennya naik nih. Dari 2 ke 7 ke 3, terus naik lagi 8 dan seterusnya. Trennya naik. Nah, ini artinya dia tidak stasioner. Jadi kalau di dalam time series ini yang paling penting. Jadi dia harus bentuknya seperti ini ya, Bapak Ibu. Seperti apa nih ya, gambar apa ya? Kalau di kampus ini kayak tenda ya. Tenda kan tingginya sama gitu. Tingginya sama dan berderet-deret gitu. Nah, ini adalah stasioner. Jadi nanti kita banyak melihat apakah datanya stasioner apa enggak nanti dari dari data yang kita lihat, kemudian diuji. Ujinya dia pakai akar. Nah, ini di sini kita akan menguji pakai yang namanya unit truth ya. Unit truth. Nah, ini contohnya. Jadi unit truth itu sebenarnya adalah bagian dari sebuah persamaan ya. Nah, ini namanya unit truth atau random walk. Oke, ini nanti kita coba belajar ARIMA ya. Kita ini ya tadi kan udah ya cross section, kita udah belajar analisa regresi berganda. Kalau yang time series nanti kita belajar ARIMA, auto regressive integrated moving average. Jadi antara auto regressive dan moving average. Nah, jadi ada AR, ada MA-nya di sini ya. Jadi AR berbentuk hubungan antara variabel terikat Y dengan variabel bebas yang merupakan nilai Y pada waktu sebelumnya. Kalau itu auto regresif. Kalau MA menunjukkan variabel Y terhadap nilai-nilai residual pada waktu sebelum secara berurutan. Jadi kalau autoregresif itu nilai Y-nya sendiri dengan nilai Y pada saat sebelum waktu tersebut ya, atau YT
dengan YT-1 misalnya. Kalau MA adalah hubungan antara Y dengan residualnya atau errornya. Dengan E-nya itu seperti apa. Ya, jadi nanti ada yang auto regresi pada order P. Nanti kita coba masukin ya data yang saya kirim tadi. Ada pengamatan, kemudian ada rata-rata tertimbang. Ya, nanti kita ini prosesnya seperti ini, AR. Nanti kita juga cari MA-nya. Nanti ketemunya yang mana yang paling optimum gitu ya. Yang paling bagus yang mana? Kita nanti uji. Ya. Nanti kita transformasi kalau dia tidak stasioner pada level, maka kita harus different. Kita different 1, different 2, different sampai dengan dia stasioner. Ya. Nanti ARIMA ini ada P, D, dan Q. Kalau D itu different-nya, ya, itu ada berapa sih ininya, nilai D-nya gitu. Berapa kali different sehingga dia bisa menjadi stasioner. Jadi kita bikin dia stasioner gitu. Supaya dia stasioner berapa kali turunannya atau different-nya. Nah, ini ada metode Box Jenkins yang ARIMA, kemudian ini contohnya ya, ada ACF dan pola PACF. P itu pola ya. Ada eksponensial, ada tiang pancang. Jadi nanti dilihat dari gambar grafiknya gitu. Ya. Kemudian kita lihat, nah ini contohnya kalau ACF dari korelogram, nah ini ACF-nya nanti seperti ini. Nah, jadi menyusut secara eksponensial nih AR. Ya, jadi dia turun gitu. Kalau yang PACF dia ada tiang pancang sampai leg ke P. Nah, itu dia. Ya, ini untuk melihat apakah dia stasioner apa enggak. Nah, sama dengan MA juga, kita mau lihat apakah dia stasioner apa enggak. Nah, ini contohnya untuk koreogram moving average-nya. Kita ada tiang pancang, terus ada gambar garis ya. Kemudian PACF untuk theta itu positif, ini contohnya. Nah, jadi nanti ARIMA itu PDQ, D-nya itu different-nya. Different berapa? Kalau different 1 berarti 1. Kalau different sampai 2 kali berarti 2. Ya, jadi kita lihatnya nanti ke korelogram, ada di eFuse nanti ya. Oke, ini yang perlu disiapkan, metodenya nanti kita mau pilih yang mana. Oke, nanti ada juga metode diagnostik ya, selain menggunakan kilogram, tapi kita nanti pakainya kilogram aja. Nah, ini contohnya ya, nanti gambarnya ya. Analisis mata uang yang beredar. Di sini ada autocorrelation, ada partial correlation. Nah, ini different-nya pada saat berapa gitu. Nanti kita bisa data stasioner. Nah, ini stasioner nggak nih? Yang autocorrelation tidak stasioner ya, tapi yang kalau partial ini stasioner. Kalau yang ini data autocorrelation-nya stasioner, partial correlation-nya juga stasioner. Ya, kalau kita masih ragu, kita bisa pakai ADF, ya, Augmented Decoupled. Nanti ada di eFuse. Oke, ini ada white noise-nya nggak di dalam ini di dalam persamaannya gitu. Oke, jadi itu. Jadi nanti ARIMA kita pakainya PDF. ARIMA itu untuk apa? Untuk peramalan dengan satu variabel ya Bapak Ibu. Satu variabel kita bikin peramalan. Oke, ini dia. Nanti contohnya sebagai berikut. Nah, ini contohnya model MA, model ARIMA, dan yang terakhir model ARIMA. Ya, jadi P, D, dan Q. Oke, ini kayak kepanjangan. Oke. Ya, jadi contohnya nih model ARIMA, P-nya 2, D-nya 1, Q-nya 2. Nah, nanti kita coba ya, berapa nilai P dan nilai Q-nya. Nah, yang terakhir itu ada metode ECM, VECM, dan VAR. Jadi, kalau di ARIMA itu variabelnya cuma 1,
kalau di ECM, VECM dan VAR itu variabelnya lebih dari satu, ya 2, 3 dan seterusnya. Nah, kapan kita pakai VECM, ECM dan VAR? Ya, jadi kalau ECM itu hanya melihat hubungan antara variabel ya, antara variabel yang dependen sama yang independen. Jadi kalau VAR itu lebih ke arah kita mau melakukan forecast ya. VAR itu lebih ke arah kita melakukan forecast karena nanti ada hubungan yang timbal balik antara variabel dependen dan independen. Nah, jadi nanti ada kointegrasi dan ECM. Ini contoh yang ECM ya. Ke ECM itu harusnya dia ada datanya stasioner, kemudian forecasting. Di sini tren deterministik ini kita lihat dari residualnya. Kemudian dari tren stokastik ini difference-nya. Nah, jadi sebenarnya gini, ada yang namanya spurious regression. Spurious regression itu artinya regresi yang menipu ya. Menipu sebenarnya dia nggak bagus gitu modelnya. Itu dilihat dari ciri-cirinya adalah R kuadratnya sangat tinggi atau sangat rendah, kemudian T-testnya atau F-testnya sangat signifikan, tapi DW-nya rendah, Durbin-Watson, ya residualnya berkolerasi, ya atau non stasioner. Biasanya R kuadratnya lebih besar dari Durbin-Watson. Ini spurious, itu artinya yang hubungannya menipu ya. Maksudnya kita harus cek lagi nih, gitu, secara jangka panjang sama jangka pendek. Nah, ECM itu ECM adalah untuk melihat hubungan jangka pendek. Ya, jadi kalau yang regresi cross section itu kan untuk melihat hubungan jangka panjang. Nah, ECM ini untuk melihat ada nggak sih hubungan jangka pendek. Kalau ada hubungan jangka pendek, artinya perubahan suatu variabel di independen akan berpengaruh cepat gitu, secara langsung terhadap variabel dependen. Nah, nanti ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Nah, ini contohnya ya. Integrasi data, definisi non stasioner. Jadi harus di different kalau dia tidak stasioner. Oke, jadi nanti akar root atau root test ya, nanti kita coba apakah dia setelah 1 kali different apakah sudah stasioner atau belum. Nah, kemudian ada lagi yang namanya kointegrasi. Kointegrasi itu adalah untuk melihat hubungan kointegrasi gamma seri tersebut terintegrasi pada order yang sama. Jadi antara jangka panjang dengan jangka pendek itu ada pengaruh nggak sih gitu? Ada saling berhubungan apa enggak? Ya, jadi komponen vektor dikatakan berkointegrasi pada order B, order D ditulis dengan notasinya seperti ini. Cointegration vector. Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya kita lihat ada regresi semu, ya spurious tadi ya. Jadi pada data deret waktu atau non stasioner sering ditemui dua atau lebih perubahan bergerak searah atau berlawanan, tapi terjadi secara kebetulan. Nah, fenomena ini disebut dengan regresi semu atau spurious. Menghindari regresi semu, berarti harus mengkaji latar belakang teori hubungan tersebut. Apakah emang secara teori hubungannya memang seperti itu, atau memang ada teori yang menyatakan bahwa hubungannya tidak seperti itu. Harusnya si X mempengaruhi Y, bukan yang si Y yang mempengaruhi X. Nah, itu regresi semu. Regresi terintegrasi artinya terkointegrasi, misalnya perubahan YT dan XT, dia tidak stasioner pada level, tapi stasioner pada different yang sama. Jadi stasioner pada level itu artinya dia stasioner pada data yang memang data asli ya, data dari data yang asli. Kita belum melakukan different. Different itu artinya YT dikurangin YT min 1, kita kurangin. YT dikurangi YT min 1.
Atau YT-1 min YT-2, terus YT-2 dikurangi YT-3. Itu artinya different atau ada perbedaan. Ya, jika ET juga stasioner, maka ubah akan terkointegrasi dengan dan regresi antara XT dengan YT. Ya, ini yang kita lihat bahwa dia bukan spurious regression. Kita harus cek dulu. Nah, jadi ECM ini kita melihat adanya kointegrasi apa enggak. Nah, ini contohnya ECM. Nah, ini contoh output dari ECM ya. Nanti kita cek dia ada apa namanya stasioner apa enggak. Oke. Jadi uji kointegrasi multivariat pada ini VECM. Jadi kalau tadi ECM ini VECM. Ya. Oke, nanti Bapak Ibu dibaca aja ininya. Ini ada VAR. Bedanya VAR dengan ECM itu, kalau VAR itu lebih ke arah untuk melihat apa namanya, variabelnya saling berhubungan ya, saling mempengaruhi gitu. Kalau di ECM itu ada independen sama independen, tapi kalau di VAR dia ada dua arah. Nah, ini contoh-contoh model VAR. Ya, jadi model VAR dibangun pendekatan minimal teori agar mampu menangkap fenomena dengan baik. Oke, ini contoh ada contoh INF ya. INF itu inflation, itu pengaruh dengan SBI dan inflation itu sendiri. Ini berarti pakai VAR. Jadi ada hubungan dengan dia dengan dirinya sendiri dengan leg 1. Ini nanti contoh-contohnya VAR. Ya, ini masih VAR ya, nanti Bapak Ibu bisa baca. Nah, ini contoh VAR, nanti uji VAR, ada leg-nya. Nah, ini ada prediksi ya, prediksi dari VAR. Tadi kalau saya sebutkan tadi VAR itu adalah memprediksi atau forecasting. Oke, nanti ini kita lihat ada displaynya, apakah dia impuls responnya stasioner apa enggak, kita bisa lihat. Oke, kemudian ini contohnya ada Granger causality. Nah, terakhir adalah data panel nih yang tadi Ibu Endang, Pak. Oh iya, Bu Endang ya. Ya, ini Bu Endang, kita ada data panel, cuma nanti di contoh belum ada, nanti coba kita ini data panel. Nah, jadi data panel itu kalau cross section itu kelemahannya hanya pada satu titik dan waktu tertentu. Kalau time series, bila ada variabel yang digunakan merupakan agregat dari satu individu, itu biasanya dia tidak akan bagus ya modelnya. Nah, dengan adanya panel, maka datanya lebih informatif ya. Mengurangi kolineritas antar variabel, meningkatkan derajat kebebasan, mampu mengontrol heteroskedastis ya. Kemudian adanya estimasi secara eksplisit unsur heteroskedastis. Nah, ini ada tipe data panel, Ibu. Ada 3 jenis ya. Ada yang short panel, ada yang long panel, ada yang short sama long. Jadi individunya banyak dan periode waktunya pendek. Itu yang short. Tapi kalau yang long, periode waktunya panjang, tapi individunya sedikit. Maksudnya gini, misalnya time series-nya misalnya dari tahun 2000 sampai 2019, itu kan masih cuma 19 titik ya. Nah, itu kalau dia individunya misalnya kita mau lihat individunya provinsi misalnya. Provinsi kan ada 33 gitu, lebih dari 19. Nah, individunya banyak. Jadi by province tadi kan periodenya sedikit.
waktunya pendek hanya 19, tapi individunya lebih dari 19. Contohnya ada 33 tadi ya, provinsi. Atau malah sampai ke kabupaten ada 500 sekian, hampir 600 ya. Nah, itu yang bentuknya short panel. Kalau yang long berarti waktunya yang panjang, tapi individunya sedikit. Jadi waktunya panjang, misalnya dari tahun 80 sampai dengan 2020, waktunya kan panjang. Atau bisa juga datanya bukan tahunan, tapi datanya bulanan misalnya. Nah, itu long panel, karena waktunya lebih panjang ya. 1 tahun kan ada 12 bulan. Kalau ada 10 tahun aja udah 120 titik gitu kan. Berarti ada waktunya panjang. Tapi misalnya individunya cuman kita mau lihat antara Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Data panel nanti itu ada yang short, ada yang long, ada keduanya. Jadi kalau keduanya, dua-duanya panjang. Jadi waktunya panjang, dia bulanan, terus juga misalnya by province sama by misalnya by tadi ya kabupaten ada 500-an data misalnya. Ada 500-an kabupaten kan di Indonesia. Nah itu periodenya panjang, waktunya juga panjang. Individunya juga banyak gitu. Nah itu tipe datanya. Kemudian karakteristiknya nih, ada variasi regresor XT-nya, XIT-nya. Jadi misalnya pendapatan tahunan individu, konsumsi tahunan suatu produk. Kalau pendapatan tahunan individu kan variasinya banyak sekali ya. Ada yang apalagi kalau sekarang udah banyak yang terkena PHK gitu kan, efeknya terjadi variasi dalam regresornya sendiri. Kemudian yang kedua, regresor tidak bervariasi antar waktu. Contohnya untuk semua, misalnya gender, ya kan nggak akan berubah kan, nggak akan bervariasi. Ras misalnya, suku Jawa, suku Sunda, gitu. Tingkat pendidikan tidak akan bervariasi lebih jauh ya. Maksudnya pendidikannya misalnya lulusan S2, S3 atau S1 gitu. Variasinya tidak terlalu bervariasi, tetap ada variasi. Karena misalnya dia sedang kuliah lulus, berarti kan ada variasi. Berubah dari tadinya S2 ke S3 misalnya. Tapi tidak terlalu bervariasi. Nah, ini kemudian ada regresor tidak bervariasi antar individu. Jadi misalnya tren ekonomi dan tingkat pengangguran itu tidak bervariasi antar individu. Nah, ini contohnya di sini ada time, ada variabel, ada ID. ID ini maksudnya misalnya satu, yang paling kiri atas itu, satu itu Jawa misalnya, dua itu Sumatera, tiga itu Sulawesi misalnya. Nah, T-nya itu waktu tahun 2001, 2002, 2003. Terus berulang 2001, 2002, 2003 dan seterusnya. Nah, variabelnya adalah X1, IT ada nilainya ada sesuai dengan dari data yang ada. Kemudian kita lihat ini individu rata-ratanya ya, min individu. X bar I-nya 10, overall min-nya 20, ya deviation-nya 10, min 10 dan seterusnya. Ini contoh datanya ya. Kemudian individual mean, overall mean, variance mean, overall variance, between variance, sama within variance. Ini lebih ke statistik sih. Jadi ada one way error, ada two way error ya. Nah, ini modelnya ada slope, coefficient, ada slope constant. Nah, ini yang kita mau lihat. Sebenarnya modelnya itu dia apa? Full model atau common effect model, apakah dia fixed effect model, apakah dia random effect model. Jadi antara tiga itu, apakah dia fixed, apakah dia random, apakah dia common. Nah, kalau common itu memang masing-masing variabel itu berbeda, slope-nya berbeda. Tapi kalau fixed itu slope-nya hampir mendekati ya, hampir sama ya. Slope itu artinya gradien dari sebuah persamaan ya,
X1 misalnya. X1 ada gradiennya. Nah, gradiennya itu mendekati, mirip nih. Misalnya gradiennya 2, yang lain 2,1, 2,2, 2,3 atau 1,9 itu mendekati 2 semua. Kalau yang random effect benar-benar dia random dari sisi time-nya dan dari sisi tadi gradiennya. Ya. Nanti kita lihat mana yang paling efektif dari data yang ada dan data yang kita punya. Nah, ini fixed effect. Fixed effect atau FEM digunakan ketika efek individu dan variabel independen memiliki korelasi dengan XIT. Ya, jadi memiliki pola yang sifatnya tidak random. Jadi ada yang tidak random gitu. Asumsi ini membuat komponen error dari efek individu menjadi bagian dari intercept sendiri. Jadi misalnya YIT itu kan ada alpha 1, alpha I, lambda I plus XIT, aksen beta plus UT. Nah, itu ada lagi UT itu ditambahkan ke dalam persamaan yang kedua. Jadi dia ada korelasi antar XIT itu sendiri. Oke. Tapi kalau dia ini teknik FEM itu ada yang full least square atau PLS, bukan ini ya, bukan yang kemarin. Kalau ini yang full least square. Lagi ya, mulai Evius. Kan gini ya Bapak Ibu ya. Saya silang. Ini komen ini bisa di otak-atik nih Bu, atau mau dihilangin juga boleh komen. Tapi nanti kita pakai sih. Komen itu dia ini. Nah, ini Bapak Ibu, tadi kan kita buka file kan ya Bapak Ibu ya? Iya. File, new work file. Kita pilih yang unstructured. Betul. Observasinya 20. Iya. Namanya tadi cross section misalnya. Ya. Section. Oke, nanti otomatis dia tersimpan tuh. Nah, ini sebentar. Hilang. Nggak kelihatan biasanya. Nah, ini Pak. Jadi nanti yang ini udah sampai sini ada Pak. Nanti ada tulisan range. Udah ya. Ada C, ada receipt ya. Ya. C sama receipt. Oke. Ya. Terus Bapak klik quick, Ya. empty group, Ya. edit series. Sudah. Nah, nanti kan seperti ini Pak. Bapak tarik ke atas ininya, barnya. Tarik ke atas. Nah, ini kan baris 1 ini kosong. Oh. Ini nanti dia Iya. di baris 1 itu sebagai variabel nantinya. Nah, Bapak pindah ke Excel sekarang. Nah, Excelnya kelihatan ya, Bapak ya. Kopinya dari yang kosong itu berarti ya. Iya, ngopinya dari yang kosong. Dan Bapak ngopinya dari yang X-nya itu, Pak. Dari X, copy ke bawah sampai, iya dari Y sampai ke paling bawah itu. 3, 4. Nah, itu Udah, Pak. Oke, udah Pak. Sudah. Alhamdulillah. Terus di copy ke sini ya. Ya. Oke. So, karena banyak yang 10, saya pakai yang 10 ya, boleh ya. Oke. Ibu sambil dicoba lagi ya, Bu. Coba lagi ya. Nah, setelah ini, selanjutnya kita mau lihat dia persamaannya nih, Bu. Sorry. Nih, kita ini ya. Ini ada urutan nih, Bapak Ibu. Jadi pertama klik dulu Y. Kan dia nanti bentuknya gini ya, Bu ya, Bapak Ibu ya. Klik Y, pertama kali Y. Terus pencet kontrol, Bapak Ibu. Dipencet kontrolnya. Jadi ini Bapak Ibu nggak perlu ngetik. Jadi yang pertama Y-nya diklik pertama, kemudian pencet kontrol, ke X1 diklik lagi, X2 diklik, X3 diklik. Sudah. Sampai sini sudah Bapak Ibu.
Jadi intinya kita mau ngeklik Y, X1, X2, X3. Tapi yang pertama kita ini Y. Kenapa? Karena ini yang pertama diklik adalah untuk yang dependent variable yang Y-nya. Klik, terus kontrol ditahan, kontrolnya ditahan, terus X1, X2, X3. Udah lepas, kontrol langsung dilepas. Sampai di sini Bapak Ibu sudah. Saya 10 dulu ya. Saya coba contohnya yang 10. Jadi nanti setelah 10 nanti yang 8. Jadi yang pertama kita lihat ini Bu. Klik yang sekali aja, jangan 2 kali ya. Klik Y sekali, terus pencet kontrol. Kontrolnya ditahan ya, pencet kontrol ditahan, terus ke X1, X2, X3. X2, X3. Ya, Oke. sudah. Udah. Yang 8 juga bisa ya, sama aja. Terus klik kanan di ini area yang ini yang keblok Di highlight. kanan. Okay. Sudah, klik kanan. Ya. Open. Open. Ya, yang open equation. Equation. Ya, diklik ya, equation-nya diklik. Nah, nanti seperti ini, Bu. Sudah sampai sini belum? Sudah. Jadi Y, X1, X2, X3, cek. Ya, benar ya? Cek. Ya, jadi ini kita mau melihat equation-nya nih, pakai regresi. Ini pakainya least square, biasanya nggak usah dirubah. LS satunya least square. Kita okein ya, Bapak Ibu ya. Kita okein, nanti munculnya seperti ini. Nilainya sama nggak? Nah, ini adalah hasil regresinya. Sama. Sama ya. X1-nya 0,0278. Bapak gimana, Pak? Siap, udah. Sama. Sudah. Sama, ya? sama, Pak. Sama. 0,0278, 0,15. Nah, kalau dilihat probabilistiknya, probabilitasnya ternyata yang signifikan hanya yang X1 dan X3. Ya. X2 nggak signifikan karena probabilitasnya lebih dari 0,05. Ya. 0,05 ya. Kenapa kita pakainya 0,05? Jadi kalau dalam penelitian kita pakai tingkat kesalahan 5%. Artinya tingkat keyakinannya 95%. Nah, kalau di ekonomi biasa pakainya 5 ya. 5%, ekonomi, pendidikan sama pakainya 5%. Jadi probability di sini lebih dari 5%, berarti X2 ini tidak signifikan. Nah, R square-nya ini adalah yang adjusted ya. Ini 0,547995. Ini artinya 54%. Variable dependent menjelaskan variable independent. Variable dependentnya adalah Y. Ya kan? Ini kalau dilihat kan di atas Y ya, Bapak Ibu. Udah ketemu semua kan ya, Bapak Ibu? Ini artinya kalau R square-nya di atas 50% ini sebenarnya udah cukup. Tapi lebih bagus sih 60% ya. Cuman ini datanya memang karena hanya 3. Mungkin nanti kalau nambah observasinya ditambah lebih dari 20. Karena ini 20 ya. Harusnya kan minimum sampel 30 harusnya. Karena saya coba 20. Dia mau di-run. Cuman memang R square-nya nanti nggak setinggi harusnya. Nanti kalau ini berarti Bapak Ibu nambah ya. Kalau misalnya R square-nya, R square adjusted-nya masih 0,54. Ini masih, kalau nanti buat penelitian masih kurang meyakinkan gitu. Nanti kalau itu berarti ditambah lagi variabel variabel observasinya. Berarti jangan cuma 20, jadi misal 30 minimal. Terus kita bisa lihat di sini F statistiknya 8,665928, probabilitasnya 0,001204. Ini artinya dia signifikan. Jadi secara model, kan kalau yang tadi statistik itu kan secara individu ya Bapak Ibu. X1, X2, X3 gitu kan secara individu. Kalau yang F statistik itu secara keseluruhan model. Nah, keseluruhan modelnya ternyata signifikan 0,001204. Ini artinya model ini sudah diterima gitu, secara keseluruhan.
Nah, cuma memang X2 ini yang tidak signifikan. Jadi nanti apa namanya dalam sarannya nanti dalam saran dan kesimpulan bahwa X2 ini ternyata tidak signifikan, mungkin karena ada alasannya, nanti mungkin Bapak Ibu lihat lagi referensinya. Misalnya kalau Y-nya itu misalnya IPK, X2-nya misalnya jumlah kuota yang tersedia misalnya ternyata tidak signifikan, berarti jumlah kuotanya mungkin terlalu general untuk rumah tersebut. Nah, yang mungkin kita tanyakan lagi kuota untuk si mahasiswa tersebut. Nah, itu baru bisa lebih spesifik ya X2-nya. Atau bisa juga Bapak Ibu menambah lagi jumlah observasinya jadi 30. Nah, kalau sudah 30 berarti lebih dari 30, R square-nya otomatis akan meningkat. Ini kan R square-nya kurang ya, 0,54 ini masih inilah. Walaupun secara F statistik dia sudah signifikan karena 0,001204. Jadi hasil yang tadi, yang ini formatnya bisa as display, oke. Ini copy option-nya tadi saya belum klik ya. Oke. Nah, ini jadinya sudah saya copy nih. Saya copy bisa di Excel. Nah, kayak gini Bu ya. Lebih enak di Excel atau di Word sama aja sih. Nah, kalau di Excel enaknya dia bentuknya angka-angka ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi dia bentuknya gini. Atau bisa juga Bapak Ibu klik copy di Word. Di Word nanti seperti ini. Saya klik kanan, paste. Nah, lebih enak mana terserah Bapak Ibu ya. Jadi hasilnya nanti di copy dulu aja ke tempat Word atau Excel Bapak Ibu. Nah, baru nanti kita lanjut yang itu analisa selanjutnya ya. Itu saya lupa tadi. Oke. Ya, di freeze. Setelah di freeze disilang. Selalu tuh semua hasil apapun Bapak Ibu freeze, disilang, klik name. Ada name. Kelihatan nggak Bapak Ibu ya yang saya share? Kelihatan. Kelihatan ya? Klik name, tulis nama, tapi jangan pakai spasi. Tadi saya salah pakai spasi. Misalnya skill running, if-use. Oke, nah pasti oke. Dia hilang. Ya, Itu akan tersimpan datanya. Sudah. Jadi kalau mau tahu Bapak tinggal buka file, open. Nah, open. Ya, dia masuknya tadi apa sebagai, coba ya saya buka lagi. Database. Open. Tadi saya taruh di mana ya? Nah ini. Latihan. Tadi saya pakainya. Ya. Data views tadi. Data views ya. Regresi ya kalau nggak salah ya, atau latihan juga. Kayaknya regresi deh. Web 1 saya tepis dulu freeze. Nah, biar ini ya, klik name yang aneh-aneh deh, aneh misalnya. Oke. Nah, kan udah habis ya, udah silang ya. Udah open. Ada kayak aneh-aneh. Harusnya masuk sini. Apa? Coba saya lihat dulu. Ini udah di ini belum? Di generalnya. Harusnya di pad yang sama sih. Harusnya sudah ada ya. Aneh-aneh tadi ya. Coba saya masukin. Ya, jadi untuk nyimpan yang pertama Ibu bisa blok aja. Ini yang pertama nih. Ya, di copy ya. Ini yang pertama Bu ya. Ya.
as a text, misalnya oke, nanti tinggal di paste di Word atau di Excel sama aja. Nah ini contohnya nih, saya udah copy ya. Itu cara pertama, sini ya di copy, misalnya di paste. Nah ini kayak gini ya. Terus cara kedua, Bapak Ibu bisa bikin dia freeze dulu, freeze. Nah kalau udah freeze gini, ini setelah di freeze disilang Bu. Habis freeze kan nanti dia muncul table ya, table dan title, jadi kita silang, nanti jangan yes tapi name. Nah Ibu namain di sini, tapi jangan pakai spasi ya, nggak boleh ada spasi. Jadi misalnya tadi ini hasil regresi. Oke, udah tersimpan. Jadi nanti pada saat Bapak Ibu mau membuka lagi, mau lihat, bisa dibuka. Cuman saya tadi di open ya, langsung ya. Oke, tadi Pak siapa? Saya Pak An. Oh ya, Pak An ya. Oke. Ya, oke. Nah, jadi sekarang kita masuk ke ininya, ujinya. Uji datanya, dia benar apa normal apa nggak normal gitu. Nah, caranya Bapak Ibu ke view ya, nanti di sini ada yang namanya residual diagnosis. Di ini ya, di jendela hasil ya, di jendela hasil view residual diagnosis. Ya, Ibu ambil, Bapak Ibu ambil yang histogram normality test. Residual diagnosis, ambil yang histogram normality test. Nanti kita klik, Bu. Kita klik, hasilnya nanti seperti ini. Nah, ini kan kecil, bisa dibesarin. Besarnya di sini. Nah, ini besar. Atau mau dikecilin boleh. Atau mau diginiin bisa. Oke. Nah, enaknya gini kalau di Ifuse, ya. dia bentuknya bisa dirubah-rubah sama kita gitu, sesuai keinginan. Jadi dibesarin bisa, dikecilin. Ini komennya juga mau ditaruh di mana, terserah Bapak Ibu. Enaknya gitu. Termasuk yang 8 juga nih, yang 8 sama persis. Cuman beda warna background. Nah, ini kalau Bapak Ibu baca, di sini probabilitasnya berapa Bapak Ibu? 0,788 mendekati 1 ya. Probabilitas itu kan harusnya 0,05. Ya, 0,05. Nah, masalahnya di sini H0-nya adalah H0-nya adalah dia mengikuti tidak mengikuti normal. Ya, tidak mengikuti normal. H1-nya mengikuti normal. Ya, karena di sini tolak H0-nya mengikuti normal, H1-nya tidak mengikuti normal. Artinya probabilitasnya lebih dari 0,05, artinya bahwa H1 ditolak. Artinya kita H0 yang diterima. H0-nya adalah bahwa distribusinya sudah normal. Gitu. Berarti benar. Justru probabilitasnya lebih dari 0,05 itu artinya sudah terdistribusi secara normal. Gitu. Jadi untuk melihat normal tidaknya, dia pakai yang tadi ya. Jadi kalau probabilitas 0,01 atau kurang dari 0,05 itu artinya justru ini tidak normal. Kebalikannya ya. Jadi hipotesa 0-nya adalah mengikuti normal, hipotesa 1-nya tidak normal. Ketika probabilitasnya lebih dari 0,005 artinya tolak H0, tidak tolak H0 ya. Terima H0. Terima H0 atau tolak H1. Terima H0 artinya ini sudah mengikuti distribusi normal. Dari gambar udah kelihatan Bapak Ibu ya. Ini kan normal nih. Ini naik, turun. Walaupun tidak sempurna ya. Tapi secara statistik dia sudah normal. Kita lihat dari median itu nggak jauh beda nih nilainya ya. Terus standar deviasinya juga
mendekati 0. Ini udah bagus, datanya udah bagus. Jadi ini artinya dia sudah normal, datanya sudah normal karena dia kurvanya seperti ini. Oke. Yang ke selanjutnya, Bapak Ibu, ini ini di freeze juga, freeze. Ini disilang, dinamain name. Nah, name-nya apa? Grafik ya. Grafik normal. Grafik normal, oke. Nah, nanti posisinya di mana tinggal di ini nih ya. Atau mau Bapak Ibu repot, mendingan di ini bisa nggak ya? Bisa di copy. Kayaknya bisa nih. Dia di copy to clipboard. Nah, ini copy to clipboard. Sama ini ya dua-duanya bisa di copy to clipboard. Ini ya saya copy. Saya buka Word, Bu, Bapak Ibu ya. Saya buka Word. Saya paste di sini, dia akan muncul. Ya, nah, nanti dia muncul di Word. Jadi sangat fleksibel, enaknya Ifuse memang luar biasa. Jadi dia fleksibel banget ya. Kita mau taruh di programnya boleh, mau taruh di Word, Excel bisa. Ini nih, saya taruh di Word. Jadi Bapak Ibu tinggal klik aja, diklik, terus pegang kontrol, klik lagi, jadi dua-duanya ke copy. Klik kanan, copy to clipboard. Ya, ini bisa taruh di Excel, bisa di Word. Oke, Bapak Ibu udah ya. Selanjutnya, setelah melihat uji normal, selanjutnya adalah kita melihat, nah ini tadi nanti di halaman 109 ya. Uji linear Bapak Ibu. Ini linear apa enggak gitu? Fungsi apa namanya model yang kita bikin itu linear apa enggak? Caranya di view, stability diagnostic, terus Ramsey reset test. Stability diagnostic, Ramsey reset test. Jadi di sini ini saya silang dulu ya. Saya silang. Yes. Nah, jadi di sini view, ya view di sini terus view, di view stability diagnostic. Oh salah tadi, ini mesti yang punya. Nah ini dia hasilnya ya. Ya tadi kita view hasil dari Pak, dari yang hasil itu. Betul, hasilnya ini. Nah ini ya. Nah dari sini. Ya. Dari sini ya, koefisien diagnostik, stability diagnostik. Pilih yang Ramsey test ya Bapak Ibu ya. Jadi ambilnya yang ada gambar ini ya Bapak Ibu, yang apa? Yang hasil. Yang tadi juga sama, waktu Bapak Ibu mau ngecek normalitinya kan lewat sini juga sama. Ya residual, histogram normality. Ini untuk mengecek normal. Tapi kalau untuk ngecek stability, untuk ini klik Ramsey reset test. Kita klik ya. Jadi biarin aja ya, satu kita klik oke. Nah ini ya hasilnya ini. Bapak Ibu gimana? Udah ada yang ketemu? Sudah reset tes lantai. Sudah ya. Nah, Statistik 6,6 sama. betul. Di sini omitted variable square of fitted values. Di sini T, baik T, F maupun likelihood semua probability-nya di atas 0,05. Kalau di atas 0,05 artinya dia linear. Karena probability-nya di atas 0,05. Ya, artinya dia linear. Kalau yang 8 gimana? Yang 8 sama ya? Sama Pak. Caranya ya, sama. Ya. Jadi dia linear. Oke, setelah ini
Cuman ada Kita- kelebihan satu data. Kelebihan. Kan itu unrestricted. Coba di punten Pak, yang kembali ke FUS. Nah, itu unrestricted SSR-nya kan 1. Kalau di saya, 2 ya. Tapi nilainya sama. Oh iya. Boleh diganti 1, boleh ganti 2. Jadi memang dari hasil komputernya dia dari IFUS-nya ya. Kita ganti 1 boleh, sesuai aja yang ikutin. Tapi yang jelas ininya nilai ITF-nya ini Sama. di atas 0,0. Di atas Ya. 0,05. Oke. Ini juga sama di freeze, disimpan, disilang aja. Silang name. Silang name, namain ya. Ini linear. Linear. Iya ya. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang yang ketiga, uji multikolinearitas. Multikolinearitas tadi sudah dijelaskan ya Bapak Ibu ya. Multikolinearitas itu artinya ada hubungan antara variabel dependent. Jadi X1 berkorelasi dengan X2, berkorelasi dengan X3, X2 berkorelasi dengan X3 misalnya. Jadi saling berkorelasi gitu. Nah, ini kita mau cek nih multikolinearitasnya. Caranya pakai koefisien diagnostik variance inflation factor. PIF ya namanya, PIF. Ini sama persis waktu kita belajar kemarin Smart PLS, itu juga PIF. Itu sebenarnya untuk melihat multikolinearitas. Ya. Multikolinearitas. Kalau yang di Smart PLS justru harus ada kolinearitas antara variabel indikator dengan variabel latennya. Nah, itu. Oke, yang ini berarti tadi jadi koefisien diagnostik varian inflation factor. Jadi di sini view koefisien diagnostik varian inflation factor. Nah, nanti muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ada koefisien varian, uncentered sama centered. Ada sama Bu. Yang terakhir NA ya. Punten Pak, view koefisien diagnostik sama varian inflation ya? Ya, betul. Oke. FIF. Oh ya, VIF. ya. VIF. VIF ya. Ya, orang sama. sudah susah kalau ini F itu kayak P ya. Ya sama Pak. Ya, jadi di sini kalau nilai FIF-nya kurang dari 10, artinya tidak terjadi multikolinearitas. Nah, ini kan tiga-tiganya kurang dari 10 ya? 1,7, Ya. 2,8, 2,9, ini semua kurang dari 10. Nah, kalau kurang dari 10, itu tidak terjadi multikolinearitas. Nah, Bapak Ibu, kalau terjadi multikon gimana? Misalnya ternyata 12, 13, ada yang 40 misalnya. Itu gimana Bapak Ibu? Itu juga variabelnya dihilangin 1 sama saya. Nah, jadi kalau terjadi multikon, boleh Bapak Ibu coba pakai log. Jadi nanti nilainya di login Bu. Nanti coba saya ini ya pakai log ya. Dibikin log. Nah, biasanya nanti hilang ininya multikonnya. Atau bisa juga Bapak Ibu nambah observasi. 2 itu sih obatnya. Tapi jangan dihilangin Bapak Ibu, kalau sesuai dengan teori usahakan dipertahankan karena harusnya memang dia berpengaruh mempengaruhi nilai Y gitu. Nah, kalau misalnya terjadi multikon gimana? Ya udah tambahin observasi atau kita logkan. Caranya ngelogin jadi yang tadi Bapak Ibu kita ulang ya sedikit aja enggak apa-apa ya. Saya ulang tadi yang di login. Caranya gini, waktu kita waktu saya buka ini. Nah, gini ya Bu ya. Kelihatan Bu ya? Iya. Kelihatan ya, ini saya hilang ya.
Hilangin dulu. Nah, oh ini ya, iya ada di sini semua aneh-aneh kelasnya. Nah, ini Data-data. semua ada ya. Ya. Ini pada saat ini kita klik, kan tadi kita bikin open equation ya, Bapak Ibu ya. Halo, kayaknya udah ngantuk. Nah, kan seperti ini nih Bapak Ibu, yang normal ya. Pada saat kita ngerang ternyata ada terjadi multicon nih. Wah, ini gimana ya cara nginanginnya? Ini di login aja. Misalnya ternyata X2 nih yang terjadi multicon, ya udah log. Kita ketik aja log. Buka kurung, tutup kurung. Udah. Terus kita run. Kita run, oke. Nah, nanti muncul tuh di log. Nah ini kalau misalnya ini di log ternyata masih juga ini kan ternyata masih ya 01958 ternyata memang ini nggak bisa nih X2 untuk teks statistiknya ya, ternyata memang dia nggak bisa kita pakai. Ini udah log nih, atau coba deh saya login semua, bisa kita login semua. Yes, dulu ya, ini bisa jadi ini enak Bu, jadi nggak perlu lagi repot gimana nih ngelok Iya. kita login aja, kita log. Gampang, jadi kita login semua siapa tahu X2 nya ini ya apa, jadi memang pengaruhnya itu log. Oke, nah ini tetap tidak, walaupun sebenarnya mendekati signifikan ya Bu ya, 006 ya mendekati, tapi tetap nggak ada obat. Jadi ya obatnya, karena kalau saya curiganya sampel kita hanya 20 gitu. Minimum sebenarnya 30. Kalau 30 kemungkinan si X2 ini signifikan. Kalau seperti ini ya udah berarti emang di take out nih si X2 dari persamaan. Nah, hilangin. Oh ya udah kalau gitu kita hilangin. Ini udah naik Bu ya, ininya ya apa nilainya tadi 0, ini kita hilangin, misalnya X2-nya saya hilangin nih, hilangin aja Bu X2-nya. Jadi kita open equation, nggak ada X2 kan, ini kita run, oke. Nah kalau justru malah kalau X2 dihilangin, justru X1, X3-nya nggak signifikan. Nah ini yang disebut kalau di statis di SPSS ada yang namanya stepwise, ada yang namanya backward, ada yang namanya forward. Kalau kita hilangin justru tidak signifikan, artinya memang si X2 itu sebenarnya memang sesuai teori harus ada di dalam persamaan. Makanya nggak boleh kita take out. Efeknya apa Bu? Di sini 0,6 nih, malah jadi tidak signifikan X2, X1, X3-nya. Ya, berarti memang harus dimasukkan nih X2, X3-nya. Oke, ini tetap dimasukin ya. X2. Saya rubah lagi ya. X. Ini X1, X2, X3. Oke. Ini saya run lagi. Nah, ini enak Bu di kutak-kutik. Nah, terakhir tadi udah multicon udah ya. Multicon udah. Linear udah, heteroskedastis. Nah, kalau Bapak Ibu baca Gujarati, yang ekonomi mungkin udah inilah, itu buku wajib ya, kitab sucinya orang ekonomi itu. Heteroskedasticity itu artinya variansnya harus homoskedastis. Ya, jadi harus sama variannya di masing-masing variabel di titik amatan itu kan nanti ada ininya, ada variannya harus sama. Caranya kita lihat di residual diagnostik. Jadi cara melihatnya kita pakainya residualnya. Sebenarnya residualnya yang bisa kita cek, residual heteroskedasticity test. Ya, jadi kita cek di sini view residual diagnostik. Nah, heteroskedasticity test. Ini kita klik Bapak Ibu. Pakainya memang ada banyak, ada yang pakai HP, Glassjar, ada ARC, ada White. Kita pakainya yang BPG aja, si Bruce Pagan Godfrey.
Ya BPG, biasanya BPG udah apa namanya, sering digunakan di dalam penelitian di jurnal-jurnal, udah cukup lah. Kalau yang lain apa, jarang digunakan, pakai yang BPG kita oke. Nah ini hasilnya Bapak Ibu, ini hasil dari heteroskedastis. Nah, cara bacanya gimana? Ini hasilnya adalah kalau probability-nya di bawah 0,05 maka dia tidak hetero. Ada nggak yang hetero di sini? Kayaknya nggak ada tuh. X1, X2, X3-nya semua di bawah 0,05. Di sini juga nilai R observed-nya di bawah 0,05 ya. Jadi secara keseluruhan kita lihat R square-nya sama F statistiknya di bawah 0,05. Jadi ini homoskedastis. Jadi dia tidak terjadi heteroskedastis, homoskedastis. Oke. Terakhir autokorelasi nih Bapak Ibu. Autokorelasi yang sudah saya jelasin tadi, autokorelasi itu hubungan auto korelasi dia sendiri gitu, dia dengan dirinya sendiri, tentunya dengan misalnya XT dengan XT min 1 gitu. Jadi tidak boleh terjadi autokorelasi. Nah ini uji yang terakhir nih, pakainya residual juga, tapi yang pakainya serial correlation error test. Jadi kita klik lagi residual serial correlation error test, kita okein. Sudah, ini adalah nilai apa tadi? Autocorrelation. Nah, autocorrelation-nya berapa? Di sini kita lihat autokorelasi. Kalau probe-nya di atas 0,05, dia tidak mengandung autokorelasi. Ini kita lihat F statistik sama R square-nya di atas 0,05. Berarti ini dia tidak mengandung autokorelasi. Ya, gitu. Gimana Bapak Ibu? Kita lanjut dikit lagi ya, ARIMA. Jadi kalau tadi kita menggunakan cross section, ada yang mau tanya dulu nggak yang cross section? Tinggal berapa orang? Sebenarnya time series ini ada banyak, ada ARIMA. Kalau ARIMA itu single variable, kalau yang lebih dari satu variabel namanya var, VECM atau ECM. Nah, kita pakainya kita coba yang time series yang paling sering digunakan dulu, yang ARIMA. Auto tadi apa? ARIMA auto regression, auto regression integration moving average ya. Nah, caranya gimana? Kita mesti masukin dulu Bu datanya ya. Kita masuk ke time series. Nah, kita masukin dulu ya. Ini kita silang-silangin, dinamain ya tadi ya Bapak Ibu ya. Namain tadi apa? Autokorelasi ya. Oke. Nah, ada di sini semua ya, saya lupa. Ada di cross section sini ya, maaf. Ini saya silangin semua ya Bapak Ibu ya. Ini saya save, yes. Oke, jadi datanya kalau Bapak Ibu mau olah lagi tinggal dipanggil. Oke, selanjutnya kita buka yang cross section Bapak Ibu ya, file. Ini pakai yang date, regular frequency. Ya. Kelihatan kan Bapak Ibu ya? Oke, sini. Jadi di sini untuk yang time series bisa annual, semi annual, quarterly, monthly atau yang lain. Kalau dia semi annual, Bapak Ibu nanti tulisnya gini. Misalnya 2010 semester 1.21. Nah, itu artinya dia semester 1. Ya. Kalau semester 2 berarti titik 2. Itu semester 2. Kalau misalnya bulan berarti 01 karena 2 digit ya. Bulan itu kan sampai 12. Berarti kalau Januari itu 01, Februari 02, Maret 03 gitu ya. Pakai titik 2 Bapak Ibu.
Jadi itu kalau quarterly berarti 1, 2, ada 3, ada 4. Itu quarterly ya. Tapi kalau ini ada quarterly, monthly, ada bi-monthly, apa itu bi-monthly. Pokoknya kalau ada juga yang daily 5 days atau 10 days, nah itu yang biasa tinggal kita ini setting. Kita biasa pakai annual ya. Nah di data itu annual, kalau saya lihat di data timesheet dari 2000 sampai 2019 ya Bapak Ibu ya. Dari 2000 sampai 2019, berarti di sini di apa? Di start date-nya 2000, end date-nya 2019. Gitu. Namanya di sini time series. Oke, di oke nih Bapak Ibu, di oke. Nanti hanya ada 2 nih, C sama receipt. Ya. Kemudian sama kayak tadi, quick, empty group. Nah, di empty group sudah ada nih 2000 sampai 2019. Kita tarik ke atas dulu, copy deh yang tadi. Nah, karena kita mau Arima, karena Arima cuma 1 variabel Bapak Ibu ya. Kalau dua variabel atau lebih, itu kita pakainya ECM. Nah, kalau Arima cuma 1, jadi Y-nya doang nih. Y-nya doang kita copy. Kita taruh di nah udah sama ya. Jadi ini udah data dalam time series nih, cuman ada Y doang ya. Oke, selanjutnya di sini kita mau tes nih unit truth test. Caranya kita view unit truth test ya. Jadi di sini view edit ya, grup. Oh ya, ini kita belum run dulu ya equation-nya. Apa? Nah, ini kita view. Ada unit truth test ya. Jadi kita view unit truth test. Jadi ini kita buka dulu Bapak Ibu Y-nya. Klik. Nah, di sini baru bisa view unit truth test. Jadi apa Bapak Ibu? Kalau yang namanya test selalu melihat stasioner. Dia stasioner enggak sih gitu datanya. Kita unit truth test kita klik. Nah, ini level. Kalau di level itu artinya datanya nggak diapa-apain, belum ada difference. Maksud difference itu kan nanti kita kurang-kurangin ya dengan data sebelumnya. Ini masih di level ya. Kemudian kita oke. Ini nggak apa-apa pakainya ADF boleh. Ini swatch info create juga boleh. Ini kita okein aja. Kita lihat di sini probabilitasnya adalah si ADF ini 0,9268. Artinya apa kalau 0,9268? Nah, artinya dia tidak signifikan. Ya, ini tidak signifikan. Ya, jadi karena dia di atas 0,05 artinya dia tidak signifikan, artinya terjadi tidak stasioner. Nah, yang kita inginkan adalah dia harusnya stasioner. Jadi yang pertama adalah uji stasioner. Ya. Stasioner. Ya, jadi di sini uji stasioner. Jadi dia 0,948 ya. Kalau di views ini hasilnya sama. Sama nggak Bapak Ibu? 9268 ya. Itu artinya terjadi dia tidak stasioner.
Stasioner kan tadi sudah kita jelasin dia bentuknya tidak seperti ini ya, stasioner ya. Jadi syaratnya itu stasioner. Nah ini stasioner. Ini stasioner kayak gini ya Bapak Ibu. Tapi kalau ada trennya ini tidak stasioner. Atau fluktuasinya nggak seragam, itu tidak stasioner. Atau begini juga udah ada tren, ada ini dua-duanya nih. Oke, itu stasioner. Ya. Oke, sampai di sini kita lihat berarti dia tidak stasioner. Kalau gitu kita harus dia rubah first difference. Jadi kalau di level tidak signifikan atau artinya dia tidak stasioner, kita lihat di first difference. Di first difference-nya di sini Bapak Ibu, di view, unit root test, first difference, ya, view, unit root test. Jadi unit root test itu untuk melihat dia stasioner apa enggak. First difference, oke. Nah, di sini probabilitasnya signifikan 0,0007. Artinya dia harus diturunkan difference-nya. Difference 0, difference 1. Kita turunkan 1. Oke, Bapak Ibu, sampai sini. Ada pertanyaan? Jadi 0,0007 ini artinya udah signifikan. Artinya ketika dia diturunkan, diferensikan, dia sudah stasioner. Ya. Jadi kalau padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi.